Selamat malam, sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Ibu Yuni Kusumawati dari GKMI Yogyakarta, Cabang Bundong, dengan tema menempatkan orang lain terlebih dahulu. Roma 12 ayat 10. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami, Tuhan yang menentukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami hendak bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, berbicaralah di dalam hati kami, menyatakan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema Rema malam hari ini adalah menempatkan orang lain terlebih dahulu, yang diambil dari Roma 12 ayat 10. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita pernah mendengar istilah altruisme. Ya, apa itu altruisme? Selama ini mungkin kita mengalami, namun kita tidak menyadari bahwa itu merupakan altruisme. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada orang yang merasa bahagia, di mana kebahagiaan, sukacita itu muncul ketika kita bisa membahagiakan, menyenangkan orang lain, bisa memberikan sesuatu, baik itu waktu, perhatian, barang, atau apapun yang orang lain perlukan, yang bisa membuat orang lain tersebut bahagia. Dia sendiri hampir-hampir tidak sempat membeli sesuatu bahkan untuk kepuasan dirinya sendiri. Jangankan memberi untuk kebahagiaan dirinya sendiri, bahkan terpikir pun mungkin tidak. Kalau ditanya ingin apa, malah bingung menjawabnya. Karena hampir-hampir tidak punya keinginan untuk memuaskan diri sendiri. Karena kebahagiaan, kepuasannya, ya ketika dia bisa memberikan sesuatu bagi orang lain, yang dipikirkan lebih bagaimana bisa menolong orang, menolong si A, menolong si B, dan seterusnya. Ada sukacita, ada kepuasan tersendiri ketika dia melakukannya. Ya, itulah yang dinamakan sifat altruisme. Mereka mempunyai karunia melayani. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang dikatakan firman Tuhan berkaitan dengan hal ini? Mari kita bersama melihat di dalam Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, saling mengasihi sebagai saudara. Menyatakan kasih dengan memprioritaskan orang lain. Menyatakan kasih dengan memposisikan kita sebagai orang yang mempunyai hubungan, relasi emosional yang baik, lebih dari sekedar teman, mempunyai kedekatan dengan orang lain. Bukan seperti orang asing yang tidak kenal, yang acuh tak acuh, melainkan sebagai saudara yang dekat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengharapkan kita untuk saling mendahului dalam memberi hormat, terlepas dari kita siapa. Orang itu siapa? Pangkat jabatannya apa? Di sini firman Tuhan mengatakan saling mendahului dalam memberi hormat. Menyatakan kita menghormati pribadi lain, seraya memandang orang lain adalah pribadi yang lebih penting, lebih terhormat, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dirinya sendiri. Memang tidak mudah manusia melakukan hal tersebut. Karena kebanyakan manusia cenderung membutuhkan pengakuan, membutuhkan penghormatan, penghargaan dari manusia lain. Bahkan tidak sedikit
yang tidak terima ketika orang lain lebih unggul, lebih mendapat pujian, lebih berbahagia, lebih berhasil. Betapa berharganya harga diri, keakuan, reputasi di hadapan banyak orang. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai Kristen menghidupi firman Tuhan ini? Ya, pertama-tama dan yang utama adalah dengan memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena di dalam Dia ada kasih kekal. Ada kasih yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan kekal. Yang kedua, menyadari kita sebagai pribadi yang berdosa, yang ditebus oleh Allah, yang dilayakkan oleh darah-Nya yang tercurah, dan hidup karena kasih karunia semata. Jadi, tidak ada sesuatu pun yang bisa kita banggakan selain karena kasih karunia-Nya semata. Yang ketiga, tunduk kepada Kristus, Tuhan yang bertahta, berkuasa di dalam kehidupan kita. Dialah pribadi utama, Allah yang berdaulat, yang berkehendak, yang mutlak untuk kita tunduki. Ya, yang keempat, memandang bahwa memiliki Kristus itu cukup. Tidak perlu lagi hal-hal lain di luar Kristus yang sifatnya semu. Karena di dalam Dialah kita beroleh kepuasan yang sejati, kebahagiaan yang sejati. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mulai memberikan perhatian kita kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada saudara-saudara kita. Kita tempatkan diri kita sebagai saudara bagi mereka yang peduli, yang mengasihi, yang membagikan kasih Kristus yang sudah kita miliki itu. Supaya orang-orang di sekeliling kita juga boleh merasakan, bahkan mengalami kasih Kristus yang sejati itu, yang membawa kepuasan sejati, kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal itu. Mendahului dalam memberi hormat, memandang orang lain lebih penting dari diri kita sendiri. Mengasihi sungguh-sungguh, penuh kemurahan dan kelembutan. Ikut memperhatikan kesejahteraan, kebutuhan, ikut merasa simpati, dan menolong mereka di dalam kesusahan dan persoalan. Kita bersama-sama melihat, memperhatikan apakah ada di antara orang-orang dekat dengan kita ataupun orang yang kita tidak kenal sekalipun sudah merasakan kasih Kristus ini melalui kehidupan kita? Ya, mari kita bersama-sama mulai memperhatikan, mulai memprioritaskan mereka di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita tidak berpusat kepada diri kita sendiri. Dan kita bisa merasakan kebahagiaan pada saat kita berbagi dengan orang lain, pada saat kita menolong orang lain, pada saat kita membantu meringankan beban orang lain. Ada kebahagiaan, kesukacitaan yang meluap di dalam kehidupan kita. Itulah kasih Kristus yang sesungguhnya bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Di dalam Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memampukan kita melayani sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah menyatakan kasih itu kepada manusia. Tuhan yang adalah pribadi yang utama di dalam kehidupan kami. Kasih yang sudah dialami oleh setiap orang
kasih yang boleh dibagikan juga kepada orang lain. Roh Kudus, mari Engkau menolong kami, memampukan kami, supaya hidup kami boleh berbagi, boleh melayani orang lain, boleh mengutamakan orang lain, boleh menghormati orang lain terlebih dahulu, sehingga orang lain boleh merasakan sentuhan kasih Kristus melalui kehidupan kami. Berkati setiap sahabat Petra yang malam hari ini ikut mendengarkan siaran ini. Engkau memberkati dan menolong mereka, memampukan setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.